Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, kakak-kakak panitia tim diksi tahun 2021 yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Muhammad Polem dari YIN Bengkulu, mempresentasikan tulisan opini saya yang berjudul Pendidikan Unggul sebagai Kunci Utama Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional. Berbicara mengenai tujuan pembangunan nasional, apa sih sebenarnya tujuan pembangunan nasional itu? Ya, benar sekali. Tujuan pembangunan nasional adalah serangkaian upaya dan cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, menjunjung tinggi perdamaian dan juga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Tentu, apabila kita ingin mencapai hal tersebut, maka sumber daya manusia yang ada di negeri ini haruslah berkualitas. Namun hadirin, pada kenyataannya setidaknya ada 3 permasalahan mengenai sumber daya manusia yang ada di negeri kita Indonesia ini. Yang pertama adalah terbatasnya keterampilan. Yang kedua, penyebaran sumber daya manusia yang kurang merata. Dan yang ketiga, banyak terjadi PHK. Di samping itu, seyogyanya Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan nasional itu. Karena mengapa? Karena ada 2 hal. Pertama, Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 di mana semua kebutuhan manusia telah terdigitalisasi. Kedua, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahun 2030 hingga tahun 2040, Indonesia diprediksi akan mengalami sebuah masa yang dinamakan dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dari permasalahan tersebut dan peluang bangsa Indonesia yang ada, kemudian di manakah letak kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional? Ya, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah sumber daya manusia yang dimiliki harus memiliki pendidikan yang unggul. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 perspektif atau opini yang saya tawarkan guna mencapai hal tersebut. Pertama, pemerintah pusat harus berani mengambil kebijakan untuk dapat menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Kita berkaca pada negara Finlandia dan juga Brunei Darussalam. Di sana, sekolah tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi semuanya digratiskan. Kita berkaca dengan negara kita Indonesia. Jangankan masuk ke perguruan tinggi, bahkan untuk masuk ke sekolah tingkat kanak-kanak saja sekarang membutuhkan biaya mencapai 10 juta rupiah. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat kalau banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan anak-anak yang tidak sekolah sama sekali. Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama untuk dapat memberikan upah dan fasilitas yang layak bagi para pengajar, khususnya guru honorer. Karena kita melihat amat banyak sekali berita di media-media begitu pilu dan sedihnya perjuangan para pengajar, khususnya guru-guru honorer dalam mengajar. Mereka ada yang diberi upah sedikit atau bahkan tidak diberi upah sedikit pun. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama untuk membangun seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang berada di pelosok daerah. Karena kita melihat betapa timpangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah perkotaan dengan yang ada di pedesaan. Kalau di perkotaan, seluruh perlengkapan memadai. Sedangkan yang ada di pedesaan, jangankan mengharapkan laboratorium komputer ataupun lapangan yang luas. Bahkan untuk ruang kelas untuk belajar pun mereka tidak punya. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, dari presentasi saya ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
berkenaan dengan tujuan pembangunan nasional, maka pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk dapat memfasilitasi seluruh penduduknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga unggul. Sehingga tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang dicita-citakan dan diharapkan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Anak ayam lompat-lompat, semoga bisa bermanfaat. Bang Haji menjadi kopiah, neneknya menjadi sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.